Nasab dan hasab menjadi dua konsep yang sering dijadikan pijakan dalam menentukan status sosial seseorang, terutama dalam tradisi kepemimpinan. Nasab merujuk pada garis keturunan atau asal-usul, sementara hasab melibatkan prestasi, pencapaian, dan kontribusi pribadi seseorang. Keduanya berperan penting dalam membangun legitimasi, baik dalam ranah budaya, politik, maupun keagamaan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan tradisi Sabdo Pandhita Ratu, yang menempatkan seorang pemimpin sebagai figur otoritatif dengan legitimasi yang dianggap tidak terbantahkan. Namun, dalam konteks modern, klaim nasab seringkali digunakan secara strategis untuk memperkuat otoritas, termasuk dalam ranah keagamaan, meskipun tidak selalu diimbangi oleh hasab yang memadai. Dalam dunia keagamaan, nasab seringkali diklaim sebagai sumber legitimasi spiritual. Seseorang yang dianggap memiliki garis keturunan dari tokoh agama atau leluhur suci cenderung mendapatkan pengakuan otomatis di tengah masyarakat. Di banyak tradisi Islam, misalnya, keturunan Nabi Muhammad atau yang dikenal sebagai Ahlul Bait sering mendapatkan penghormatan istimewa. Pengakuan ini menjadi modal sosial yang besar, di mana klaim nasab sering diasosiasikan dengan kesucian, pengetahuan, atau hak untuk menjadi pemimpin keagamaan. Dalam konteks Indonesia, klaim nasab sering muncul dalam institusi-institusi pesantren atau tarekat, di mana pengasuhnya dianggap memiliki legitimasi keagamaan karena berasal dari keluarga ulama besar atau tokoh spiritual. Klaim semacam ini, meskipun sering dihormati, tidak selalu diiringi oleh hasab, yaitu kapasitas intelektual, keilmuan, dan kontribusi nyata dalam membimbing umat. Kritikus modern menyoroti bahwa legitimasi berbasis nasab semata dapat menjadi problematis jika digunakan tanpa bukti hasab yang nyata. Ketika klaim nasab hanya dijadikan alat untuk mempertahankan otoritas atau mendapatkan keuntungan tertentu, masyarakat berisiko terjebak dalam pengulangan tradisi tanpa inovasi. Hal ini dapat menghambat regenerasi dan perkembangan institusi keagamaan. Selain di ranah keagamaan, klaim nasab juga digunakan untuk memperkuat posisi dalam politik dan kepemimpinan. Dalam konteks Sabdo Pandhita Ratu, nasab seringkali dihadirkan sebagai alasan untuk memberikan legitimasi kepada pemimpin tertentu, seolah-olah garis keturunan otomatis menjamin kemampuan dan kebijaksanaannya. Klaim ini diperkuat oleh simbol-simbol kultural yang mengesankan bahwa pemimpin tersebut memiliki hubungan suci dengan leluhur atau wahyu ilahi. Namun, dalam banyak kasus modern, nasab lebih sering menjadi alat politik daripada warisan spiritual yang sebenarnya. Klaim ini dimanfaatkan untuk mendapatkan otoritas, baik di masyarakat adat, komunitas keagamaan, maupun sistem politik. Fenomena ini sangat terlihat dalam praktik politik dinasti, di mana keturunan pemimpin cenderung lebih mudah mendapatkan posisi strategis dibandingkan mereka yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ahli politik Daniel Bell menjelaskan bahwa dinasti politik bertahan karena masyarakat cenderung mengasosiasikan stabilitas dengan kesinambungan keluarga. Namun, jika dinasti hanya mengandalkan nama besar tanpa menunjukkan prestasi, hasab, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepemimpinan itu sendiri. Nasab memang memberikan pengakuan awal dalam masyarakat, tetapi tanpa hasab, penghormatan terhadap nasab seringkali tidak bertahan lama. Secara rasional, klaim nasab hanya memiliki nilai jika diiringi oleh pencapaian yang nyata. Dalam konteks keagamaan, seorang tokoh yang mengklaim memiliki garis keturunan mulia harus membuktikan keahliannya dalam memahami ajaran agama, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Legitimasi kepemimpinan, baik dalam politik maupun keagamaan, harus bertumpu pada prinsip meritokrasi, yaitu memberikan posisi kepada individu berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata berdasarkan keturunan. Ketika seseorang hanya mengandalkan nasab tanpa menunjukkan hasab, ia berisiko kehilangan otoritas moral dan kepercayaan dari masyarakat. Klaim nasab seringkali menuai kritik ketika digunakan secara berlebihan atau tanpa dasar yang jelas. Dalam dunia keagamaan, klaim semacam ini dapat menciptakan monopoli otoritas spiritual yang tidak sehat. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan tokoh besar atau ulama seringkali kesulitan mendapatkan pengakuan, meskipun mereka memiliki kemampuan yang setara atau bahkan lebih baik. Fenomena ini juga memperkuat hierarki sosial yang statis,
di mana status seseorang lebih ditentukan oleh asal-usulnya daripada oleh usahanya. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai modern yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kesempatan yang sama. Sebaliknya, penghormatan terhadap nasab tetap memiliki tempat dalam masyarakat, asalkan diiringi dengan hasab yang kuat. Klaim nasab yang didukung oleh hasab mencerminkan harmoni antara penghormatan terhadap tradisi dan tanggung jawab terhadap masa kini. Dalam ranah keagamaan, tokoh-tokoh yang berhasil menunjukkan hasab mereka akan mendapatkan penghormatan yang lebih tulus, karena mereka tidak hanya membawa warisan leluhur, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat. Klaim nasab untuk mendapatkan otoritas, baik dalam politik maupun agama, tetap menjadi fenomena yang relevan hingga saat ini. Nasab memberikan legitimasi awal yang kuat, tetapi tanpa hasab, klaim tersebut hanya akan menjadi beban. Dalam realitas modern, masyarakat perlu menilai seseorang berdasarkan kapasitas dan kontribusinya, bukan hanya garis keturunannya. Konsep seperti Sabdo Pandita Ratu menunjukkan bahwa nasab memiliki nilai penting dalam tradisi, tetapi harus dilengkapi dengan hasab untuk menciptakan kepemimpinan yang adil dan efektif. Dalam ranah keagamaan, klaim nasab yang digunakan secara strategis harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan keilmuan yang tinggi, agar otoritas yang diberikan tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat.